Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah surat Taha yang bisa kita ungkapkan melalui dua hadis. Yang pertama, surat Taha ini termasuk surat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud surat-surat pertama yang dihafal dan diamalkan oleh para sahabat. Berdasarkan hadis anna Ibnu Mas'ud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan Bani Israel wal Kahfu wa Maryam wa Taha wal Anbiya hunna min al-itaq al-awwal wa hunna min tiladi. Jadi kata Ibnu Mas'ud, surat Al-Isra iaitu Bani Israel, lalu Kahfi, lalu Maryam, Taha dan surat Anbiya itu adalah surat yang telah ada pada generasi terdahulu. Dari maksudnya awal-awal turun surat-surat itu, kata Ibnu Mas'ud. Dan kami sudah lama membaca dan mengamalkannya. Nah, jadi ini di antara hadis yang tercantum yang bisa kita tuliskan tentang surat Taha. Jadi maksudnya dari dulu surat Taha itu sudah dibicarakan, dibaca, diamalkan oleh para sahabat dan dihafal. Gaya hidup sahabat rata-rata menghafal Quran, berusaha menghafal Quran. Makanya dalam salah satu perang Mu'tah itu 70 sahabat ketika memerangi Nabi palsu kan meninggal, syahid. Ini menunjukkan apa? Dunia menghafal Quran dari dulu itu sudah digalakkan. Maka hari ini jangan ragu-ragu untuk menyuruh anak kita, memberi semangat pada anak kita untuk menghafal Quran. Cuma sekali lagi, bagi yang sudah anaknya dalam proses menghafal Quran, hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang kelebihan orang menghafal Quran selalu digabung dengan menghafalnya lalu mengamalkannya. Baru dia bisa jadi anak yang memberi mahkota dan jubah kepada orang tuanya. Kesalahan orang tua hari ini mengira hanya dengan menghafal telah mendapatkan fadilah khusus. Kalau orang hanya menghafal tapi tidak mengamalkan, malah dilaknat oleh Al-Quran. Dia hafal, dia tahu ini haram. Wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina, dia hafal. Tapi kemudian ternyata dia punya pacar. Ketemunya di waktu musabaqah tilawatil Quran. Belanja dodol Garut bersama-sama. Karena biasanya dijual dodol Garut Pak di situ, yang warna-warni itu. Dia hafal, dia baca, tapi kemudian dia mengamalkan yang dilarang itu. Maka termasuklah orang yang terlaknat, dilaknat oleh Al-Quran. Maka fadilah itu kasih anak kita semangat, nak bukan hanya hafal. Jadi jangan berhenti pada hafalan. Karena dulu ulama-ulama pun menghafal, itu bukan berhenti pada level menghafal, tapi mulai mencari ilmu di balik hafalan. Jadi betul-betul menguasai ilmu Al-Quran, lalu mengeluarkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ulama-ulama dulu menghafal Quran seperti Imam Syafi'i, rata-rata 4 mazhab, itu kerja mereka mendekat dengan Al-Quran. Itu berijtihad semampu mungkin untuk menguasai isi Al-Quran, bertadabbur. Itu level itu yang harus dikejar Bapak Ibu. Jadi setelah hafal Quran, suruh belajar bahasa Arab, kuasai nahu, kuasai saraf, lalu kemudian belajarlah fikih, tahu mana ayat yang berhubungan dengan hukum, yang berhubungan dengan ini dan itu, yang mana akidah. Lalu dia mulai takut kepada Allah setelah bertadabbur Al-Quran yang dia hafal. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Jangan hanya sekedar nak, alhamdulillah yang penting kamu sudah 30 juz, walaupun batat-batat sikit enggak apa-apa. Walaupun pakai celana pendek telah 30 juz enggak apa-apa. Walaupun telah 30 juz makan riba enggak apa-apa. Ini yang jangan dibiasakan. Nah, jadi jemaah maka Allah, ini menunjukkan bahawa surat Taha dari dulu itu sudah mulai dibaca, diamalkan oleh para sahabat.
Memang sahabat kalau melihat ayat-ayat Al-Quran, itu satu surat sudah cukup untuk mereka renungi tentang kehidupan mereka, dan sudah cukup untuk membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya hadis yang kedua yang kita dapatkan tentang surat Taha adalah surat Taha itu mengandung nama Allah yang paling agung, iaitu sering disebut dengan istilah Asma'ullahil A'zam, nama-nama Allah yang paling mulia. Jadi Allah letakkan nama-namanya yang paling mulia, salah satunya ada di dalam surat Taha. Itu kerja para ulama kemudian mencoba mencari tahu di mana letak yang disebutkan oleh Nabi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan derajat yang hasan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, Ismullahil a'zam fi suwarin minal Quran salas. Kata Rasulullah, nama-nama Allah yang paling mulia itu ada pada 3 surat dalam Al-Quran. Jadi Allah letakkan namanya yang paling mulia ada pada 3 surat dalam Al-Quran. Yang pertama fi Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua fi Ali Imran, dalam surat Ali Imran. Dan yang ketiga wa Taha, dalam surat Taha. Nah, ini kemudian diperjelas dalam hadis yang lain dengan riwayat yang berbeda, juga dengan derajat yang hasan. Setelah Rasulullah menyebutkan itu, faltamastuha, yang meriwayatkan hadis ini, yang mengeluarkan hadis ini pertama dari Abi Umamah, yaitu Qasim bin Abdurrahman Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan, aku mulai mencari mana yang dimaksud nama Allah yang paling mulia dalam 3 surat ini. Fawajadtu fi suratil Baqarah. Yang kutemukan dalam surat Al-Baqarah adalah dalam ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa fi surati Ali Imran, dan juga kutemukan dalam surat Ali Imran dari mulai ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa fi surati Taha, dan kutemukan dalam surat Taha kalimat Allah, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, ternyata ketika dicari, maka nama Allah yang mulia itu berpusat pada kalimah huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau kita lihat Bapak, waktu membicarakan tentang nama-nama Allah yang paling mulia, itu perbedaan cara menentukan nama yang mana lebih dahulu, itu ada lebih 60 pendapat. Tapi yang paling banyak disepakati, pilihan pertama nama Allah yang paling mulia adalah Allahu. Nama Allah di antara semua nama yang paling mulia adalah Allahu. Jadi dan ini tidak ada khilaf di dalamnya. Nah, kemudian baru urutan kedua sambungannya Al-Hayyul Qayyum. Yang maha hidup, maha berjaga, artinya tidak pernah tidur. Dan ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Disebutkan dalam sahih Ibu Abu Daud. Rasulullah SAW diceritakan oleh Anas annahu ma'a Rasulillah SAW jalisan. Pada suatu hari Anas sedang duduk bersama Nabi SAW. Wa rajulun yusalli, lalu ada seseorang yang salat di dekat Nabi SAW. Summa da'a, lalu kemudian dia berdoa setelah salatnya. Apa katanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Jadi dia memulai menyebut dengan nama-nama Allah yang mulia. Dia menyebutkan, ya Allah, aku memohon kepadamu
Bi anna lakal hamdu, karena engkaulah pemilik segala pujian. Ya, bi anna laka alhamdu, engkaulah pemilik segala pujian. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ya. Antal mannan, engkaulah yang berhak dipuji. Badi'us samawati wal ard, engkaulah penemu, pencipta langit dan bumi. Ya zal jalali wal ikram, yang maha mulia, ya, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Ya hayyun, ya qayyum. Ya. Dia mengulangi doa itu. Lalu ketika didengarkan oleh Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, laqad da'allaha, dia telah berdoa kepada Allah bi ismihil azim, dengan nama-nama Allah yang paling mulia, allazi iza du'aya bihi, yang apabila nama-nama itu dipanggil dalam doanya, apabila ada seseorang memanggil nama Allah dengan nama-nama yang paling mulia itu, ajaba, maka Allah pasti menjawab doanya. Wa iza su'ila bihi, dan kalau dia meminta sesuatu dari Allah, u'ta, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa Bapak muka Allah? Kalau orang menyebut-nyebut nama Allah yang mulia di dalam puji-pujiannya kepada Allah di awal berdoa, maka semua permintaannya diijabahkan Allah. Dan semua yang dia minta diberikan oleh Allah. Kalau kita belajar adab berdoa, di antara adab berdoa adalah di awal doa, itu disuruh puji Allah dulu. Lalu kemudian baru bersalawat kepada Nabi. Tidak akan diterima, pasti putus doa seseorang yang tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi. Pasti putus doanya, langsung ditolak. Ya, langsung ditolak. Ini sama seperti orang tidak pakai helm. Jadi itu dengan permasalahan helm saja, itu langsung yang pertama langsung kena razia. Tapi kalau kita pakai helm, padahal kita tidak bawa STNK, tidak bawa SIM. Ada polisi di sini, Pak? Biasanya selamat. Yang penting helm dulu. Tapi kalau sudah helm ditemukan, tidak ditemukan di kepala, maka berlanjut ke pertanyaan yang lain. Mana SIM, mana STNK. Jadi, ini kalau sudah tidak menyebut nama Allah dan Nabi, maka semua yang lain itu ditolak langsung. Ditolak langsung. Tidak ada, apapun kita minta tidak didengarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik di saat memuji Allah adalah menyebutkan nama-namanya yang mulia. Dan itu tidak dibatasi. Silahkan lihat dari Asmaul Husna. Panggil Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyun. Ya Qayyum. Ya Mannan. Ya Qahar. Dan itu boleh diulang-ulang di tengah doa. Begitulah orang di saat berharap kepada Allah, maka dia memuji-muji Allah. Kita saja kalau berhubungan dengan manusia, Pak, di saat kita berharap sesuatu darinya, kita mulai memuji-mujinya. Bapak lah, kalau nggak ada bapak, semua ini nggak beres semuanya. Padahal memang dari dulu nggak beres. Hanya kita berharap supaya diberikan proyek. Menyohana drone ini semua ini, hana betul itu semua ini. Ada tanda tangan tiga, ada tanda tangan. Itu kita berharap sesuatu. Kita puji dia. Dia butuh pujian. Manusia butuh pujian. Dia butuh dukungan. Tapi Allah tidak butuh kepada pujian kita. Allah tidak butuh pujian kita. Kita memuji 1000 kali pun tidak merendah, tidak meninggikan derajat Allah. Karena Allah sudah tinggi. Wa huwal aliyul kabir. Kita tidak pernah memuji dan kita mencela Allah, tidak menurunkan derajat Allah. Sama sekali. Jadi yang puji-puji itu untuk siapa? Untuk kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka baik itu kembali kepadamu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti dalam surat Taha ternyata juga ditemukan di antara 3 surat yang memuat nama-nama Allah yang paling mulia. Dan ini bisa kita ambil manfaat. Habis salat, itu salah satu sunnah yang paling kuat doa, Pak. Habis salat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, di antara tempat mustajabah doa adalah setelah salat. Boleh dilakukan setelah salat. Setelah zikir, boleh dilakukan setelah salat ba'diyah.